Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salma Indonesia dengan NIM 15217171311. Saya salah satu mahasiswa dari D3 K3 Universitas Airlangga angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi hazard serta pengendaliannya. Nah, hazard sendiri tidak selalu kita jumpai pada lingkungan industrial ataupun lingkungan proyek. Hazard ada di mana-mana. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam lingkungan sekitar. Dan hazard sendiri ialah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera atau kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Definisi ini berdasarkan dengan OHSAS 18001/2007. Sedangkan hazard menurut ISO 45001 ialah bahaya adalah sumber yang dapat menyebabkan cedera dan penyakit akibat kerja. Atau yang lebih singkat, hazard dapat diartikan sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerugian. Hazard sendiri dibagi menjadi dua, safety hazard dan health hazard. Safety hazard sendiri ada 4. Yang pertama ialah hazard mekanik. Hazard mekanik yaitu bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan mesin atau alat kerja mekanik seperti terpotong, tersayat, terjepit, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu bahaya elektrik. Bahaya elektrik adalah bahaya yang ditimbulkan dari peralatan yang memiliki arus listrik. Yang ketiga ialah bahaya kebakaran. Bahaya yang ditimbulkan dari substansi kimia yang mempunyai sifat yang mudah terbakar. Dan yang keempat yaitu sama, bahaya kebakaran. Bahaya yang ditimbulkan dari substansi kimia yang mempunyai sifat mudah untuk meledak. Setelah itu, health hazard. Health hazard sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah bahaya fisika. Bahaya fisika yaitu bahaya yang ditimbulkan dari kebisingan, radiasi, pencahayaan, iklim maupun getaran pada tempat kerja. Yang kedua yaitu bahaya kimia. Bahaya kimia sendiri yaitu bahaya yang ditimbulkan dari bahan-bahan kimia seperti aerosol, insektisida, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahaya biologi. Bahaya biologi adalah bahaya yang ditimbulkan dari hal-hal terkait makhluk hidup, terutama patogen di lingkungan kerja, seperti jamur, bakteri, dan virus. Yang keempat adalah bahaya psikologi. Bahaya psikologi adalah bahaya yang ditimbulkan dari beban kerja yang terlampau berat, hubungan, dan kondisi kerja yang tidak nyaman, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang ditimbulkan dari gerakan berulang-ulang seperti postur statis, manual handling, dan lain sebagainya. Namun, bahaya menurut OHSAS dibagi menjadi 16. Yang pertama adalah bahaya kimia beracun. Yang kedua, bahaya mudah terbakar. Yang ketiga, bahaya korosif.
Yang keempat, bahaya listrik statis. Yang kelima, bahaya mudah meledak akibat reaksi kimia maupun tekanan yang berlebihan. Yang keenam, bahaya sengatan listrik. Yang ketujuh, bahaya terbakar akibat listrik. Yang kedelapan, bahaya ergonomi berupa cedera dan kesalahan pada manusia itu sendiri. Yang kesembilan adalah bahaya kebisingan. Yang kesepuluh ialah bahaya runtuhan dari galian. Bahaya yang 11 adalah bahaya terjatuh termasuk terpleset dan tersandung. Setelah itu yang ke-12 adalah bahaya radiasi pengion dan bukan pengion. Yang ke-13 adalah bahaya menabrak benda. Yang ke-14 adalah bahaya ditabrak benda. Ke-15 adalah bahaya cuaca seperti salju, hujan, angin, dan es. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah bahaya kekerasan di tempat kerja. Sedangkan risks ialah peluang tinggi rendahnya ataupun sedang atau kemungkinan seseorang terkena bahaya sehingga terjadinya kecelakaan akibat hal tersebut pada periode tertentu. Lalu aktivitas pertama yang saya amati ialah pengenaman besi pada rakitan dinding tempat wudhu pada musola di bagian luar. Aktivitas ini terdapat hazard yang berisiko untuk para pekerja. Dan hazard yang pertama ialah fisika. Suhu yang panas karena terpapar dari sinar matahari. Dari hazard ini berisiko pekerja dapat mengalami dehidrasi tingkat ringan ataupun tingkat tinggi. Dari hazard tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan suhu panas tidak dapat dilakukan mengingat pekerja harus bekerja di luar ruangan. Yang kedua ialah substitusi. Substitusi tidak dapat dilakukan mengingat suhu panas berasal dari matahari secara langsung. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Membuat atap sementara dari terpal ataupun triplek sehingga pekerja tidak akan terkena sinar matahari secara langsung karena terhalang oleh benda tersebut. Lalu yang keempat ialah administrasi. Memberikan himbauan dan anjuran kepada para pekerja untuk berteduh di jam-jam matahari terik seperti jam 12 dan di jam-jam tersebut dapat dilakukan untuk para pekerja makan siang, sholat, ataupun mungkin pulang sebentar ke rumah jika rumah pekerja tersebut dekat dengan lingkungan pembangunan. Dan yang kelima adalah APD. Memberikan pekerja safety helmet, baju tertutup, dan masker untuk menghindari pekerja terpapar secara langsung oleh sinar matahari sehingga kulit pekerja tidak terbakar. Hazard yang kedua ialah ergonomi. Posisi pekerja yang menunduk dengan durasi yang lama. Dari hazard tersebut menimbulkan risiko kepada pekerja, yaitu pekerja dapat mengalami sakit pada bagian punggung karena pekerjaan sering menunduk dalam waktu yang lama. Dari risiko tersebut dapat dikendalikan seperti berikut. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan postur
Pekerja yang sering menunduk tidak dapat dihilangkan karena pekerja sedang mengenam perakitan besi pada bagian bawah. Yang kedua ialah substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena pekerja mengenam besi pada bagian bawah dinding. Yang ketiga ialah modifikasi engineering, memberikan atau membuat tempat duduk kecil agar posisi duduk lebih diangkat dan tidak duduk yang terlalu menunduk. Yang keempat ialah administrasi, memberikan himbauan dan anjuran kepada pekerja untuk perenggangan setiap 20 menit agar punggung tidak terasa sakit yang secara berlebihan. Yang kelima ialah APD. Untuk APD tidak dapat diberikan kepada pekerja. Lalu hazard ergonomi yang kedua ialah beban berlebih pada pergelangan tangan. Hazard tersebut beresiko dapat mengakibatkan CTS pada pekerja. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama ialah eliminasi. Menghilangkan beban berlebih pada tangan pekerja tidak dapat dilakukan karena pekerja sedang mengeram. Selanjutnya ialah substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan karena pekerja mengenam besi pada bagian bawah. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Pekerja dapat dilakukan oleh 2 orang pekerja. Yang keempat ialah administrasi. Memberikan edukasi kepada pekerja untuk perenggangan setiap 20 menit sekali. Yang kelima ialah APD. Pekerja dapat diberikan sarung tangan untuk melindungi pergelangan tangannya. Lalu, hazard yang selanjutnya ialah hazard psikologi. Head stress akibat suhu tinggi. Dari hazard ini dapat beresiko pada pekerja yaitu dapat menyebabkan peningkatan emosi sehingga membahayakan saat bekerja. Selain itu, pekerja dapat mengalami pusing akibat head stress yang berlebih. Dalam resiko ini dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan penyebab-penyebab dari head stress seperti penyebab suhu tinggi. Yang kedua ialah substitusi. Mengganti alat-alat yang dapat meningkatkan resiko head stress dengan alat-alat yang lebih aman. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Merubah lingkungan pembangunan lebih dingin dan rapi agar tidak memicu head stress. Yang keempat ialah administrasi. Membuat jadwal kerja sesuai kondisi lingkungan. Dan yang terakhir ialah APD. Memberikan pekerja sepatu, safety helmet, sarung tangan agar saat bekerja di bawah emosi maka tidak akan berbahaya untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dan hazard yang keempat ialah hazard mekanik. Pekerja tidak menggunakan sarung tangan saat mengenam. Dari hazard ini dapat beresiko dapat mengakibatkan luka-luka atau tersayat karena kawat yang tajam. Dari resiko tersebut dapat dikendalikan sebagai berikut. Yang pertama, eliminasi. Menghilangkan kawat tidak dapat dilakukan karena kawat menjadi alat utama untuk pekerja. Yang kedua ialah substitusi, mengganti kawat, tetapi itu juga tidak dapat dilakukan karena lagi-lagi kawat menjadi alat utama bagi pekerja. Yang ketiga ialah modifikasi engineering. Kebiasaan pekerja yang mengenam tidak menggunakan sarung tangan kini diberikan edukasi agar pekerja dapat menggunakan sarung tangan agar tidak melukai tangannya. Yang keempat ialah administrasi. Memberikan edukasi terhadap pekerja bahwa menjaga kesehatan tubuh itu penting. Dan yang kelima adalah APD.
memberikan sarung tangan kepada pekerja yang dapat melindungi tangan dari kawat yang tajam. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf, dan semoga pemaparan pengendalian risiko dan hazard yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi semua. Jika ada saran atau kritikan, silakan chat pada kolom chat di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.